pesertanya tuh harus rahasia dulu gitulah intinya. Jadi misalkan kalian yang mungkin ikut terus bikin JJ dan ternyata nggak lolos, ya mungkin salah satu alasan kalian nggak lolos adalah karena kalian sudah nge-reveal keikutsertaan kalian di COC itu. Harusnya dibikin aturan, ya kalian sebenarnya sadar sendiri sih, itu sebenarnya bukan aturan ya. Harusnya kalian sadar sendiri lah. Kayak gini lah ibarat ibarat daftar kerja atau ibarat daftar sesuatu yang rahasia, confidential. Terus kalian post lah, aku lagi daftar nih ikut sesuatu yang rahasia gitu kan, kayak ngapain gitu. Aku aja bener-bener dari awal di reach out segala macem, lolos, ikut seleksi. Aku bahkan nggak ngasih tahu teman terdekatku kalau aku ikut kayak gitu-gitu. Ini aku waktu itu ngelihat banyak banget yang bikin JJ, terus komentarnya juga banyak, semangat. Aku sih juga mau bilang semangat ya, semangat untuk ya semangat lah maksudnya ya, gitu loh maksudnya. Ya udahlah, jadi gitulah. Teman-temanku aja banyak yang daftar juga kok, yang aku kenal, mereka prestasinya bagus segala macam. Terus mereka juga kadang nanya ke aku tipsnya gimana biar wawancaranya gimana lah segala macam lah. Dan mereka nggak pernah gitu ngepost bahkan di akun-akun second account gitulah yang emang benar orang-orang deket doang. Teman-temanku pun mereka nggak ada ngepost, karena mereka tahu mereka itu apa ya, mereka tuh pengen mengsurprise orang banyak gitu. Mereka ingin mengsurprise setelah mereka lolos gitu, nggak surprise dia. Nggak surprise kalau di awal, apa surprise-nya gitu. Jadi ya terserah kalian lah mau gimana. Andai kau tahu, yang lagunya andai kau tahu, yang gitu-gitu itu sampai bosen aku liatnya. Baterainya ini belum yang tadi. Peserta COC S1 emang nggak boleh daftar lagi ke COC S2? Aku sih nggak tahu, tapi ya misal nih aku ikut lagi tapi aku lebih buruk dari juara 3 kan malu ya. Tapi nggak tahu ya, kita lihat aja ya. Tapi intinya gitulah. Ibarat nih OSN udah dapat emas atau dapat perak, ikut lagi nih tahun depan. Ya lebih baik ikut lagi tapi di mata pelajaran yang beda gitu kan. Ya temanku ada kayak gitu guys, dia ikut OSN dapat emas, terus dia ikut lagi tapi di mata pelajaran yang beda, dapat perak. Lumayan dong, 2 medali 2 mata pelajaran yang beda. Mending kayak gitu daripada di 2 bidang yang sama. Gitulah pokok. Nah kalau Kevin beda guys, dia kan naik tuh ikut ICO 3 kali. Ya kalau ICO mah kalian ikut terus juga nggak masalah guys, itu mah suatu lomba yang suatu lomba yang apa sih namanya, bersangat-sangat raja terakhir lah udah. Kalau Kevin kan dapat perunggu, perak gitu kan. Ya Kevin juga dia ikut 3 kali, kenapa? Karena dia perunggu gitu loh. Aku yakin dia kalau pertama ikut emas, ya dia bakal ikut lagi dan emas terus sih kayaknya. Nggak mungkin dia berhenti dapat emas, kecuali emang aturannya dari penyelenggaranya kalau udah dapat emas nggak boleh ikut lagi. Ya mungkin dia cuma ikut sekali dapat emas, ya udah selesai gitu. Kalau emang nggak ada aturan paling ya juga ikut juga dia terus 3 kali emas.
Jangan-jangan. Kenapa sidang skripsi gak boleh bawa pengacara? Ngapain? Biasanya kalau udah ngumbar kabar baik sebelum terjadi pasti endingnya nggak sesuai ekspektasi karena terlalu oversharing. Bener itu guys. Kata @nin_ndi. Nindi berarti dibaca. Bener itu, bener banget. Intinya kalau kalian tuh belum tahu hasilnya bakal gimana segala macam, udahlah diam dulu lah. Orang tuh nggak bakal peduli sama proses kalian guys. Yang bakal tahu prosesnya kayak gimana, yang bakal belajar dari proses itu kayak gimana, itu kamu guys. Kayak kita sendiri maksudnya. Mau proses kalian seberat apapun, sesusah apapun, itu kalau diceritain ke orang, ya udah gitu bakal jadi cerita doang. Kalau buat kalian sendiri itu bakal jadi pelajaran gitu loh. Beda dengan hasil akhir. Bisa jadi orang kalau ngelihat hasil akhir kita, wah keren segala macam gitu kan. Itu loh guys. Nanti itu ya, itu daftar. Nah ini aku balik lagi ke yang cewek CS2 ya. Daftar tuh, lolos bikin JJ. Nanti dinyatakan lolos babak berikutnya JJ lagi. Wawancara di SS tuh, wawancaranya JJ lagi. Lolos jadi peserta JJ lagi, syuting JJ lagi. Udah pasti nggak dipilih lah kayak gitu. JJ terus. Nanti kalah nggak lolos, nggak JJ kayak terima kasih sudah berjuang segala macam gini. Itu kebaca banget guys. Pola-pola kayak gitu kebaca banget. Mending udah dari awal diem aja, udah ya, berusaha dulu yang bener, berdoa yang maksimal, minta doa orang tua, belajar, menang, ya udah. Kalian menang atau kalah itu bakal banyak yang dukung. Dari awal JJ di akhir nanti kalah terus terima kasih sudah berjuang untuk diri sendiri segala macam. Mah emang bener-bener ikut lomba cuma bukan buat diri sendiri itu mah, kayak gitu udah kebaca banget. Ya aku sebenarnya terserah kalian. Maksudnya kalian mau bikin JJ aku nggak ada masalah. Kamu prefer naik travel atau kalau Nona sering PP ke Jakarta? Tergantung dibayarin atau enggak guys. Kalau di reimburse udah pasti yang mahal. Kalau berdiri sendiri travel simple guys. Kalian pasti semua juga kayak gitu guys. Udahlah, kalian nggak perlu nanya lah kayak gitu itulah. Ngartis sebelum jadi artis bener guys. Udahlah jangan bahas itu lagi lah ya. Itu udah cukup jelas lah itu yang aku jelasin dari tadi tuh. Ini aja Mbak ya, ini aku coba buka TikTok ya sekarang ya. Apakah ada yang bikin JJ COC ya? Kita lihat guys ya. Kita lihat sebentar ya guys ya. Kita lihat sebentar guys. Kita ke FYP dulu guys. ITB lah ada Sani. Kenapa Sani ini yang muncul? Spill kosan 1 jutaan. Ini ada Madrid Dortmund. Iklan. Ini ada menteri. Iklan lagi. Ada nggak nih yang ikut JJ ini? Oh nggak ada guys, udah sepi guys. Ya emang udah tutup juga sih pendaftarannya.
Coba search COC season 2. Oke. Guys, oke. Ntar ya. Bentar ya. Kalian gak usah komen kalau kalian ngelihat konten-konten kayak gitu, kalian gak usah komen ya. Gak usah komen kata Kadit kamu pasti nggak lolos. Kalian gak usah komen-komen kayak gitu ya. Udah biarin aja ya. Tolong ya. Nggak ada ya kalian. Aku nggak nyuruh kalian komen-komen gitu ya. Pokoknya kalian kalau nemu postingan COC season 2 udah biarin aja ya. Awas aja kalian ngetek aku kata Kadit kalau bikin JJ nggak lolos segala macem. Awas ya kalian. Aku kalau sampai melihat komentar kayak gitu awas aja ya. Banyak ternyata. Ya Allah. Ya udahlah ya. Udah ya, awas ya kalian komen-komen ya. Aku out dulu ya kak, mau nugas, monggo. Lagu apa yang kalian dengerin pakai headphone ini? Gak sempet dengerin guys itu guys, capek guys bawanya. Apa ini? Ya nggak dit. Biasanya Dit punya medali non akademik. Medali ini Dit tuh nggak medali maraton. Itu kan non akademik tuh. Kalau dihitung berarti punya. Kadit gimana kuliah hari ini? Hari ini nggak kuliah guys. buat suara untuk sahur. Oke ya. Ini record ya suaraku ya. Oke, ready, oke. Maksudnya sendiri aja kok apa? Pokoknya ready lah ya, ready. Dit Sani cerewet gak? Ya, polan. Ini ya, jadi misal nih, bayangkan kalian lagi tidur dan hampir lupa kalau hari ini harus sahur. Tiba-tiba kalian mendengarkan suara
Woi tangi woi. Woi tangi woi, gak mangan ta awakmu. Kesel lho engko poso sak dinoan. Gak gelem poso ta awakmu. Tiba-tiba kalian bangun merasa dimarahin orang, akhirnya sadar diri dan sahur. Udah ya, itu aja ya. Ulang-ulang lah itu. Oh iya guys, satu lagi guys. Aku tuh mau ngomong ini waktu itu sempat rame tentang kayaknya waktu itu kan aku sempet nggak buka TikTok lama kan, nggak lama juga sih, paling seminggu lebih dikit. Itu banyak banget yang nge-tag aku kayak eksekusi opo gitu kan. Apaan nih yang dieksekusikan, tak buka lah ini tag-tagan kok banyak, @kadit, @sandy, @excel, @saviera, semuanya lah segala macem. Sopo iki. So aku melihat ada kayak konten yang nggak ngerti, kayak dia tuh tiba-tiba ya kayak bilang COC apa sih gitu segala macam ya kan, kayak paling nggak suka sama COC gitu kan segala macam kan. Kalau menurutku sih sebenarnya kayak gitu tuh udah guys, dibiarin aja guys. Maksudnya dibiarin tuh ya udah, kalian nggak usah ngetek kita, kalian juga nggak usah ngetek teman-teman kalian, nggak usah repost. Aku tuh udah ngelihat kalian nggak nge-like ya, tapi kalian masih komen gitu. Aku lihat like-nya dikit, komennya banyak. Mungkin kalian ngerasa dengan tidak nge-like tuh cukup gitu, tapi kalian komen itu sama aja gitu. Mending kalian kalau nggak nge-like ya udah nggak usah komen gitu, ngapain. Sebenarnya gini guys, kayak gitu itu mereka tuh mencari perhatian ya, sama lah kayak kalian manusia pada umumnya. Misal nih kalian ketemu saudara kalian, terus kalian gangguin lah dia, padahal dia nggak cari masalah, nggak punya masalah segala macam. Pas lebaran gitu kalian ketemu sama seseorang yang nggak pernah kalian temuin, terus kalian gangguin dia lah terus-terusan. Tujuannya apa? Kalian pengen dia ngeliat kalian kan, kalian pengen si saudara kalian tuh kayak gangguin kalian balik kan, ya caper gitu kan. Terus misal nih kalian gangguin saudara kalian, tapi saudara kalian kayak diam aja, sok dingin, nggak balas apa-apa, kayak nggak merasa terganggu. Kalian sendiri jadi kayak, aduh ngapain ya aku ya gitu kan. Ya logis gitu loh, kalian cari analogi aja gitu. Ya udah biarin aja gitu, apa ini. Kenapa kok kalian marah gitu loh? Kenapa? Coba. Ayo. Coba ada yang jawab yuk. Kenapa kalian marah dan kenapa kalian nggak terima gitu? Apakah yang diomongin mereka tuh bener? Ayo. Enggak kan? Ya udah gitu, biarin aja gitu. Kalau emang karena dikatain ya udah gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Gini loh guys, apa ya, orang tuh kalau menghina kita tuh nggak berpengaruh apa-apa guys. Misal nih ya, aku jalan kaki nih, tiba-tiba ada orang manggil, ada orang tiba-tiba ngejek aku. Terus apakah aku bakal menjadi tiba-tiba pulang, atau aku tiba-tiba jatuh, atau aku tiba-tiba terbang, atau aku tiba-tiba belok kiri makan nasi padang gitu kan? Enggak kan? Ya udah gitu loh guys. Maksudnya apalagi menghinanya tuh atas dasar yang nggak jelas gitu loh. Gitu ya udah gitu, nggak bakal berpengaruh apa-apa gitu loh guys. Biarin aja. Orang tuh kalau dibiarin bakal diem. Orang tuh dibiarin tuh bakal kayak ya udah gitu loh. Kok orang-orang nggak ini ya, nggak
Kok orang-orang nggak marahin aku balik gitu kan? Coba deh kalian gangguin lah orang tua kalian lah. Kalian gangguin lah orang tua kalian. Gangguin segala macam. Terus orang tua kalian ternyata ketika kalian gangguin tuh orang tua kalian ya udah gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak dimarahin lah, nggak diketawain lah, bener-bener kayak diem, nggak ngereken, bahasa Indonesia apa ya, nggak memperhatikan kalian. Kan kalian jadi kayak stop buat gangguin orang tua gitu kan? Ya apa ya, gampang gitu loh. Simple guys, kalian nih kayak gitu-gitu udah biarin aja. Yang bisa kalian lakukan apa? Ya udah, kalau kalian nggak terima, kalian merasa harusnya tidak boleh ada yang kayak gini-gini, report itu akun mereka nggak tahu kalau di report, tapi nanti efeknya mereka bakal tiba-tiba aja tahu gitu. Kalau kalian komen doang, ngeramein, nge-share lah, malah nge-repost, mereka kan tahu tuh, oh ternyata engagementku naik nih, segala macam nih. Bikin lagi tuh besoknya, bikin lagi besoknya, gitu lah intinya. Gitu guys. Terima kasih naik starnya. Oke, aman ya. Jadi ya udahlah, yang kayak gitu-gitu tuh udahlah guys, biarin aja. Aman. Logis nggak? Logistik nggak? Ini guys. Tadi tuh nggak tadi doang sih. Aku tuh sempat lihat kayak apa ya, bikin tentang foto. Apa sih, aku kemarin banyak nge-tag juga kok. Aku sempat like salah satu fotonya, jadi aku bisa cari lagi. Oh ini kayak ya fotoku yang mungkin dari IG, terus diganti-ganti lah, pakai baju apalah, atau pakai apalah segala macam, kayak gitu-gitu. Ya hati-hati aja guys, karena mungkin buat kalian itu buat hiburan doang. Kalian sendiri tahu kalau itu bukan foto asli, tapi bisa jadi orang-orang luar yang nggak tahu apapun ngelihat foto itu bisa jadi dianggap beneran gitu. Ya maksudku tolong awareness-nya lah, jangan memikirkan tentang apa yang kalian dapat untuk diri kalian sendiri doang gitu. Coba sekali-sekali memikirkan ketika melakukan sesuatu itu, bukan hanya apa dampak positif yang bisa kalian dapat untuk diri kalian sendiri. Jangan mikirin itu doang. Ya itu benar. Ya kita melakukan sesuatu, pasti kita mengconsider lah apa sih hal positif yang bisa kita dapat gitu kan. Tapi kita harus berpikir juga lah, konsiderasi juga apa sih hal buruk yang bakal terjadi ke orang lain atau bahkan ke subjek yang mungkin ada dalam foto itu loh guys. Iya besoknya. Gitu loh. Kan kalian juga tahu lah ya, mungkin ini dalam agama saya, dalam Islam tuh kita tuh malah lebih baik menghindari hal-hal buruk, lebih baik menghindari mudorot daripada mendatangkan hal-hal baik buat diri kita. Dalam agamanya udah kayak gitu guys. Kayak kita lebih baik tidak mendapatkan pahala karena kita menjauhi suatu keburukan gitu loh, daripada mengusahakan atau memaksa untuk mendapatkan pahala itu, adalah memaksakan untuk mendapatkan kebaikan itu gitu loh. Karena semua hal di dunia ini tuh berhubungan guys. Semua hal tuh ada logikanya gitu loh.
nggak satu logika yang berlaku di satu tempat tuh dia cuma berlaku di situ gitu. Nggak. Ya itulah guys, maksudnya awarenessnya lah, tolong ya, jangan aneh-aneh lah ya. Karena kalau udah aneh-aneh, aku tidak ingin membantu ataupun membela ya, karena aku sudah ngasih tahu sekarang. Terserah lah mau gimana. Gitu guys. Oke. Ya aku yakin sebenarnya nggak di agama Islam doang sih, harusnya di agama lain juga pasti diajarkan seperti itu gitu. Karena ini nggak ada hubungannya sama gasnya, bukan yang religi banget gitu. Ini lebih ke manusiawi, lebih ke humanis aja gitu. Lebih baik kita menjauhi suatu keburukan daripada memaksakan hal-hal baik untuk diri kita sendiri gitu kan. Ya maksudnya logis dong. Tolonglah, gitu tuh suatu logika yang mudah gitu loh guys. Nggak perlu kita kuliah 1 jam 2 jam, kan cuma perlu mikir, cuma perlu oh iya udah selesai gitu. Nggak perlu lama-lama, tolonglah. Gitu tuh sesuatu yang simple. Ya oke. Ini gue tinggal ke toilet, tiba-tiba Kadit nanya ready atau enggak. Gak tau konteks mana ngomong bahasa Jawa, gue gak ngerti. Ya nanti di translate sendiri ya. Pak, 50 tahun lagi, 40 tahun lagi gitu-gitu. Janganlah guys, kayak gitu-gitu mah. Tolonglah ya. Kayak gitu-gitu tuh ya enggak lah, janganlah. Oke? Bangunin sahur ala Maxwell. Kalian mending nyuruh dia guys, jangan nyuruh aku. Dit, gimana yang kamu omongin di Bang Raditya Dika? Nggak mau. Kalian tanya sendirilah ke orangnya itu. Cari tahu sendirilah. Spill nama kontak AOC. Ya udah nama lengkapnya guys, aku nggak ada yang aneh-aneh. di TikTok banyak bocil Intel, takut dicari beneran. Ya udahlah gitu, udah takdirnya kan kalau ketemu berarti. Reaksi Mas Kadit banyak yang masuk M2KM. Kemarin aku dapat ininya. Dapat data anak-anak yang masuk M2KM. Mana ya? Gimana ya datanya ya? Ntar aku cari lagi. Kemarin tuh ada di
Kok hilang? Nah, di sini. SK Kepala Mandua Kota 16 halaman. Kita lihat ya. Apakah ada orang yang ada di sini gitu? Jadi yang lolos ke Mandua jalur undangan prestasi dan terpadu itu ada berapa orang nih? Ntar aku hitung ya. (297, 320) ada 342 orang di jalur undangan prestasi dan terpadu. Banyak banget. Belum yang jalur reguler. Kayaknya jalur reguler lebih dikit deh ininya kuotanya. Nggak tahu ya aku ya. Mohon maaf kalau salah ya. Mohon maaf ya kalau salah. Tadi dulu masuk jalur apa? Ya aku jalur yang ini guys, yang jalur prestasi ini. Februari awal itu udah pengumuman. Jadi aku semester terakhir SMP itu udah nggak ada motivasi mau ngapain. Karena udah punya sekolah. Ya gitulah. Kalian nanti juga yang SNBP pasti merasakan guys. Yang lolos SNBP kalian pasti bingung. Sisa-sisa semester 6 ini mau ngapain? Karena nilai sekolah juga udah nggak dipakai gitu kan. Ujian juga udah nggak ada. Salah mencet. Mandua ada asramanya nggak? Ada guys. Oh iki. Temanmu di M2KM ada yang dari Depok nggak, Dit? Ada guys. Kayaknya dia sekarang kuliah di Brawijaya, di UB. Salah satunya maksudnya, nggak semuanya yang dari Depok kuliah di sana ya, nggak maksudnya. Pernah nilai anjlok nggak? Ini aku ada sedikit cerita-cerita, nggak cerita sih, sedikit a glimpse of, ya sama aja lah, sedikit cerita di semester 3 kemarin. Aku pernah di salah satu, ayo nungguin nggak ceritanya? Kalau nggak usah lah.
Nggak usah lah. Jadi ada di salah satu praktikum tuh, aku waktu itu ada yang sehari, yang seminggu, yang periode satu periode week berapa gitu aku lupa. Itu dapat deduction nilai 50. Which ya setengah nilai lah. Dapat deduction 50. Dan aku langsung kayak, kenapa? Oh ternyata emang salahku yang aku nggak ngelihat kalau deadline-nya tuh emang beda gitulah daripada yang biasanya. Cuma belum selesai ceritanya. Awal bukanlah akhir, guys. Setelah itu aku langsung comeback. Dan apa hasil akhirnya? Walaupun aku sempat dapat deduction 50 poin, alhamdulillah aku masih dapat A, guys. Dan itu aku shock melihat nilaiku. Kayaknya aku screenshot deh itu, aku dapat minus itu. Apa enggak ya? Kalau enggak aku screenshot, udah hilang sih datanya. Dan sebentar. Kenapa aku pengen cerita ini karena waktu itu aku sempat ngasih tahu ke cutting. Gak tahu ya ini apa ya, kayak aku pengen membuktikan aja lah. Aku waktu itu sempat ya kayak ngomong ke cutting gitulah, nanya kalau misalkan pernah deduction 50 poin masih bisa nggak ya dapat A gitu. Terus si dia tuh diem, si cuttingnya diem. Terus dia kayak bisik-bisik ke temannya, nggak mungkin sih, dia itu mentok AB sih, kayak gitu guys, dia bilang kayak gitu. Terus aku pas dengerin kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, emang salahku juga kan waktu itu nggak ngelihat deadline-nya kalau bakal beda gitu. Lalu hasil akhirnya apakah AB? Oh tidak. Alhamdulillah ya guys ya. Ketar-ketir gak kamu? Aku sih nggak ketar-ketir karena emang aku tahu ya emang salahku gitu. Jadi ya udah, kalau emang maksimal AB aku waktu itu ya udah gitulah. Aku juga tidak menyalahkan siapa-siapa karena emang salahku. Tapi ya ternyata peluang itu tidak pernah nol, guys. Sebelum hasil akhir keluar, berarti intinya adalah masih ada kesempatan, guys. Sebelum besta red kita hancur, masih ada minion yang bisa nge-push dari atas, guys. Ya Allah. Cepet banget komentarnya, aku nggak sempet nge-lock ke satu komentar. Apa ini? Si Kadit mau join channel gua gak ya? Nggak mau, aku nggak mau. Nanti kalau aku join channel kamu, terus nanti ini channelnya nanti kena masalah lagi. Aku nggak mau menjadi saksi untuk itu ya.
kok mainan? Ini guys, stand HP guys. Tapi bawahnya emang bisa diputer-puter, nggak tahu kenapa bisa diputer-puter. Boleh nangis gak? Ya udah nangis aja guys. Kenapa emang? Rindu kita berkata. Engkau di sana baik-baik saja. Siapa yang jadi berusaha tanpa membentuk dirimu menjadi saat kau Tadi ada yang nanya, hilang tapi Re. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Puasa ada ujian nggak? Kayaknya bulan puasa tuh masih belum deh, masih awal-awal soalnya. Kalau tahun lalu iya ujiannya waktu puasa karena tengah-tengah banget, pas banget. Kalau tahun ini kayaknya ujiannya bakal setelah lebaran sih. Karena aku mulainya juga semester 4 ini mulainya agak telat ya. Dan Ramadannya maju jadi ya begitulah guys.
Kayaknya malah tahun depan masuk langsung puasa, bisa jadi tahun depan ya. Apa ini, aku udah CO sebelahnya enak. Iki dodolan tau iki. Kak ingat Nabila nggak? Wih, Nabila banyak guys, yang bener aja kalian. Endi ku ilang san sing CO sebelah dodolan asli kok ya dodolan iku. Dodolan nyel. Oh enggak ya, bukan ya. Kenapa tiba-tiba dia jual apa, dia tiba-tiba komen sebelahnya enak tanpa ada premis. Oh, cara ingatan kuat. Oh, saya aku sudah sempat ngasih tahu sih dulu-dulu. Ya kalau lagi pengen ngafalin sesuatu tuh cari logikanya aja sih guys. Karena kadang tuh kita kalau nginget-inget sesuatu, yang kita inget bukan objeknya tapi ya hubungan logisnya aja gitu. Misal kita nginget, oh jantung itu ada empat bilik, empat ruang. Kita kan nggak menghafal itu secara kalimat kan kita menghafal jantung ada 4 ruangan tuh karena kita pernah melihat gambarnya, karena kita tahu alur darah itu gimana. Jantung tepat, ya jantung, kita tahu alur darahnya gimana karena kita tahu itu, jadi kita hafal lah kalau si jantung ini ada 4 ruangan. Oh apa sih namanya, 4 bilik, apa ya namanya, 4 ruang pokok gitu loh. Jadi kalau misalkan sedang menghafal sesuatu itu carilah logikanya gimana, atau mungkin sambil lihat gambarnya, atau kalau bukan sesuatu yang visualisasi ya coba ya misal ngafalin rumus ya kan, kadang kalau ngafalin rumus kita nggak bisa pakai visual ya, cobalah sambil nulis, sambil cari tahu asal usulnya gitulah. Intinya kita harus tahu hubungan logisnya tuh gimana, kenapa tiba-tiba kita harus menghafalkan itu gitu loh. Kita tuh harus tahu kenapa kita menghafalkan itu. Enggak yang tiba-tiba kita menghafalkan pesawat itu pakai aftur. Ya kenapa pakai aftur? Karena pesawat beda. Sekian gitulah ya. Hari ini kamu sedang memimpikan seorang, berarti kamu menjadi apalah jodoh dialah atau apa gimana gitu. Gak masuk akal. Lagumu aja begitu Dit. Ya emang aku percaya dengan lagu. Kan enggak, aku cuma ya udah lagu doang. Ini apa tadi? Tanpa rasa bersalah. Habis ini aku akan melakukan sesuatu yang berbahaya guys. Setelah ini aku akan melakukan sesuatu yang berbahaya dan kalian tidak boleh merekam guys. Saat hatiku tak percaya. Ini hashtag Kadit Asli kok udah stop ya guys? Apa aku yang internetnya mati ya? Terakhir 7 menit yang lalu. Iya, hilang semua kah udah? Buatku kecewa lagi, kau hilang lagi tanpa bersama.
menambah luka baru saat hatiku kamu. Apa iki ya? Kan selama kau yang berjanji ku tahukah masih ku ingat kata-kata dilangkahkan aku kecilnya dan kamu hilang penuh. Mending IP bagus lulus 4 tahun atau IP gak seberapa tapi 3,5 tahun. Ya sebenarnya itu bukan jawaban yang yes or no ya, atau jawaban yang true or false ya. Itu jawaban kayak istilahnya kalian lebih suka siang atau malam gitu. Itu ekuivalen dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya tergantung lulus 3,5 tahun 4 tahun itu tergantung kalian lah. Apakah kalian punya tujuan lain, punya cita-cita lain setelah itu, atau mungkin ada sesuatu yang sedang ingin kalian kejar, atau mungkin kalian punya tujuan lain, yaitu ya menikmati masa-masa kuliah 8 semester 4 tahun ya, berarti punya keinginan untuk mencoba banyak banget hal ketika masih jadi mahasiswa. Jadi ya itu bukan suatu pertanyaan yang true or false gitu sih. Jadi ya tergantung masing-masing dari kalian. Bisa jadi aku lebih suka yang A, kalian lebih suka yang B, atau mungkin orang lain tiba-tiba punya pandangan yang C, D, E gitu. Jadi ya tergantung kalian lah. Gitu guys. ITB ada KKN kah? Sejauh yang aku tahu sih nggak ada ya. Atau kalau ada pun kayaknya nggak yang wajib gitu loh. Kayaknya ya lebih ke magang sih. Magang, kuliah praktek gitu-gitu sih. Saat hatiku telah percaya, cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji kau yang kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Kakak dit aku agak ngedrop waktu semester 1 ini karena udah effort, tapi aku ngerasa gak sesuai sama yang aku keluarin. Ini sebenarnya sesuatu yang apa ya, udah sering banget lah aku kasih, udah sering banget aku kalau ternyata ya sebenarnya pertama kali yang harus kita lakukan adalah apakah benar effort kita udah seberat itu, apakah benar effort kita udah sejauh itu, apakah benar effort kita emang sudah setotalis itu. Yang pertama kita harus tanya itu pada diri sendiri dulu. Coba kalian tanya dulu ke effort ke orang lain, apakah ternyata effort yang kalian anggap udah totalis itu ternyata di orang lain tuh nggak kayak gitu. Ternyata mereka punya effort lain yang lebih lah dari kalian. Yang pertama itu ya, yang pertama kalian perlu tahu itu dulu ya. Apa sih namanya evaluasi diri sendiri dulu yang pasti, nggak langsung nyalain. Yang kedua, kalau emang ternyata effortnya udah sama lah sama orang lain, atau mungkin lebih dari yang lain gitu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin kayak nggak adil gitu ngelas saya sama orang lain, ingat aja guys, effort kita itu bukan cuma untuk satu tujuan doang. Effort kita itu adalah bagian dari proses gitu. Kalau misal emang effort yang udah kita rasa effortnya udah pol-polan, udah 24 jam segala macem, tapi masih belum mendapatkan hasil yang kita harapkan, itu tuh bukan berarti effort kita sia-sia. Tapi
ada balasan dari effort kita yang masih ditahan. Ada balasan atau ada hasil atau ada feedback dari effort kita yang kita masih belum merasakan itu. Jadi tunggu aja lah, pasti ada saatnya gitu. Tidak misal kita niat effort untuk mendapatkan IP bagus nih ya. Kita effort segala macam, ternyata IP bagus tidak kita dapatkan. Nah, kita harus tahu kalau effort yang tadi di proses itu kita lakukan, itu sebenarnya nggak semua dibalas di IP itu. Effort yang kita lakukan itu dibalasnya ya di semua hal yang bakal kita lakukan di masa depan, nggak cuma di IP doang. Kalau kita cuma fokus ke IP, kita effort cuma untuk IP segala macam, kita nggak bakal mengerti guys. Apa sih proses itu, buat apa sih kita menunggu, buat apa sih kita gini gitu loh. Bisa nggak stop komen sebelah, nggak ngerti aku maksudmu, Rek.